kabarnya? Ya, semoga kita semua selalu dalam sukacita dari Tuhan. Sudah siap sekolah minggu? Asik, kita semua sudah siap ya adik-adik. Sekolah minggu hari ini akan bersama Kak Dina, juga ada Kak Sheila, ada Kak Elis. Oke adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa bersama-sama ya. Adik-adik yang berdoa ya. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur karena kebaikan-Mu, sehingga hari ini kami dapat bertemu kembali dengan sekolah minggu secara virtual. Kiranya berkat sukacita dan kekuatan Engkau berikan kepada kakak-kakak sekolah minggu yang melayani hari ini. Kami serahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum untuk memulai sekolah minggu hari ini, kita akan angkat satu pujian dari Terbit Matahari sambil gerakan ya. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh
beristirahat ya. Pagi ini kita kembali bertemu dengan Mbak Nini dalam sekolah minggu. Sebelum kita membaca firman pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang tadi malam kami beristirahat. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini, Engkau membangunkan kami dan kami saat ini akan mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami, menyertai kami dalam membaca firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca pada pagi hari ini Tuhan dapat sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 6. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 6. Mbak Nitit akan membantu untuk membacakan. Adik-adik bisa menyimak atau bisa juga ikut membaca dari rumah ya. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Nah, surat Efesus ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaatnya yang ada di Efesus. Saat menulis surat ini, Rasul Paulus dalam kondisi sedang dipenjara oleh karena pemberitaan Injilnya yang menyebar luas, sehingga membuat orang-orang Yahudi menjadi cemas dan kemudian memenjarakan Rasul Paulus ini. Nah, dalam kondisi yang sedang susah di dalam penjara, Rasul Paulus selalu mengingatkan kepada jemaatnya yang ada di Efesus untuk tetap mengasihi. Baik itu mengasihi saudara-saudara seiman maupun mengasihi masyarakat sekitar. Nah, dari bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Rasul Paulus kembali mengingatkan juga kepada adik-adik untuk selalu mengasihi. Selain mengasihi, apalagi yang diingatkan oleh Rasul Paulus bisa dilihat dari ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, kemudian tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Nah, 5 hal ini yang kemudian diingatkan lagi oleh Rasul Paulus kepada adik-adik, yaitu apa aja tadi? Rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih, dan saling membantu. Untuk lebih memahami mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita melihat cuplikan film yang akan ditayangkan sebagai berikut. Yakinlah bahwa Badan Pimpinan akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung.
Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Adik-adik tadi sudah melihat film ya, bagaimana cerita tentang kakak beradik, kita sebut saja namanya Tono dan Tini. Nah, ini yang jadi kakaknya adalah Tini dan adiknya adalah Tono. Mereka sedang melihat berita di televisi. Lalu kemudian pembawa acara di berita ini memberitakan tentang bencana alam yang sedang terjadi. Di situ diceritakan bencana alam yang terjadi adalah badai. Nah, kemudian Tono dan Tini ini kemudian berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu ya? Lalu kakaknya si Tini punya ide, aku ada ide. Nah, lalu si Tini membuka celengannya, membuka tabungannya, karena ingin membantu orang-orang yang sedang terkena badai. Tapi kemudian Tono juga punya celengan di dalam kamarnya. Tapi waktu dibuka isinya apa? Kancing baju. Nah, tidak ada uang di dalam celengannya Tono. Lalu waktu Tini bilang ke orang tuanya bahwa mereka akan membantu korban bencana, orang tuanya menyambut dengan baik. Besok kita akan menyerahkan melalui kotak sumbangan. Tapi Tono lalu bersedih. Aduh, aku nggak punya apa-apa, gimana dong? Lalu orang tua Tono ini mengingatkan bahwa untuk membantu itu bisa dengan berbagai macam hal. Misalnya saja dengan mendoakan. Nah, Tuhan Yesus memberikan karunia masing-masing kepada kita, seperti talenta, seperti bakat. Itu Tuhan Yesus memberikan talenta yang berbeda-beda kepada setiap anaknya. Setiap anak memiliki talentanya masing-masing. Setiap anak memiliki bakatnya masing-masing. Melalui bakat itu, melalui talenta itu, kita bisa membantu orang lain. Kita bisa saling mengasihi, kita bisa mengasihi kepada orang lain, kita bisa membantu orang lain. Tidak harus semuanya itu menyumbang dengan uang, tidak harus semuanya turun langsung ke lapangan untuk kerja bakti, tetapi ada juga yang bertalenta untuk berdoa, bertalenta juga untuk mengajar dan sebagainya. Adik-adik sebagai anak kecil pun juga bisa membantu orang-orang di sekitar kita saat orang-orang di sekitar kita dalam kondisi susah atau dalam kondisi musibah. Yaitu kalau adik belum bisa ngapa-ngapain, bantulah dalam berdoa. Seperti itu. Nah, pada pagi hari ini Mbak Nini juga mengajak adik-adik untuk membuat prakarya. Di sini Mbak Nini sudah menyiapkan kertas. Adik-adik bisa menemukan kertas dari mana saja yang ada di rumah ya. Tidak perlu membeli, tidak perlu yang baru. Kalau adanya yang bekas tidak masalah, tidak juga harus warnanya putih. Kebetulan Mbak Nini menemukan yang warna putih yang ada di rumah. Lalu di sini Mbak Nini juga menggunakan kertas warna-warni ini dari majalah. Cuma digunting-gunting dalam bentuk tangan. Kenapa harus tangan? Kenapa tangan? Karena waktu kita membantu orang lain itu kan
dilambangkan dengan memberi ya, dengan tangan. Jadi Mbak Dia di sini membentuk gambar dengan tangan, digunting dari majalah yang berwarna-warni. Ditempelkan di sekelilingnya, memutar begini, lalu di tengahnya dituliskan ayat indah pada pagi hari ini dari Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Seperti itu ya. Nanti silakan dibuat, adik-adik bisa membuatnya, tidak harus seperti ini, tidak harus menempel seperti ini, adik-adik juga bisa menggambar gambar tangan atau gambar apapun yang menurut adik-adik bagus. Kemudian nanti bisa difoto apabila sudah membuat, dan orang tua adik-adik bisa mengirimkan fotonya di grup WA. Ya, seperti itu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Oke adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Sangat luar biasa indah ya. Jangan lupa, walaupun kita semua berbeda-beda, tapi kita harus saling menghargai, kita harus saling melengkapi antar keluarga maupun sama teman-teman kita ya. Sekarang kita akan berikan persembahan kita. Masih seperti biasa, dikumpulin di rumah dulu. Lalu besok kalau sudah berkumpul lagi, kita kumpulkan di sekolah minggu ya. Kita akan iringi dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau pimpin kami dalam sekolah minggu ini ya Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat semakin membawa kami lebih mengenal lagi akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau terus tuntun pimpin bangsa ini, Engkau pimpin Bapak Presiden hingga sampai pemerintah yang ke desa-desa ya Tuhan. Engkau pimpin dalam menghadapi setiap masalah dan menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Kiranya pandemi ini segera berakhir dan kami dapat beraktivitas normal kembali ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Engkau selalu berikan kesehatan, Engkau pimpin dalam setiap pekerjaannya, Engkau berikan kesabaran dalam mendidik kami anak-anaknya ya Tuhan. Tuhan, pimpin pula kami dalam sekolah kami ya Tuhan. Engkau selalu berikan kami kepintaran, kepandian agar kami dapat mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga berdoa untuk sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto. Engkau terus pimpin sekolah minggu ini agar semakin banyak anak-anak-Mu yang mengenal akan kebenaran firman-Mu dan percaya akan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang menjatuhkan kami. Dan jangan membuat kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik,
Saat ini kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita taruh tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Katolik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita mempersiapkan sikap kita untuk siap menerima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Wah adik-adik, gak terasa ya sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan ikut sekolah minggu lagi ya. Ingat untuk tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar, dan jangan lupa berdoa. Untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita angkat satu pujian Jalan Serta Yesus. Sambil gerakan lagi ya.